sejak dari bulan Mei ini kita akan ada segmen baru yang mana namanya adalah Trading for Living. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait dengan pertanyaan apakah bisa trading for living. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert, dan ini sesuai dengan janji saya bahwa akan ada sesuatu yang berbeda. Sejak dari bulan Mei ini kita akan ada segmen baru yang mana namanya adalah Trading for Living. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait dengan pertanyaan apakah bisa trading for living, dan mungkin kalau pengalamannya cuma datang dari saya aja, mungkin bukan sesuatu yang akan bisa dipelajari. Tapi kalau kita bisa belajar dari banyak orang, maka pada akhirnya kita akan menemukan mungkin cocok separuh dari Ryan, 20% dari si B, 20% dari si C, ya akhirnya bisa kita mendapatkan sesuatu. Sama, saya juga belajar dari trading, saya juga belajar mengenai investing. Tidak satu guru, satu ilmu, semuanya saya telan bulat-bulat karena ada beberapa guru yang juga nggak cocok dengan strategi saya. Nah, oleh karena itu, back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube, kita ada satu segmen baru yang saya akan tampilkan di layar. Ya, ini dia, namanya adalah Trading for Living Series, dan ini adalah seri pertama. Anda benar-benar beruntung bisa join pada yang seri kali ini, dan saya sudah punya tamu yang masih saya simpan di belakang layar saya gitu ya. Dan tentunya saya ingin menginformasikan bahwa ini R-nya kenapa turun ke bawah, tapi nggak apa-apa. Ini adalah suatu semua hal yang kita berikan bersama Okta Invest Sama Berjangka, di mana Trading for Living Series kali ini bersama saya dari Okta Invest Sama Berjangka atau okta.id. Tetap perlu adanya sebuah disclaimer. Kita ingin sekali Anda menjadi jauh lebih baik, jauh lebih proper, jauh lebih mapan dari hari ke hari, namun tidak bisa menghilangkan resiko itu sendiri. Apapun keberhasilan di masa lalu belum tentu menjadi suatu tolak ukur keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi tentunya dari saya maupun dari narasumber yang masih saya simpan di belakang layar, ini juga memiliki disclaimer yang sama seperti itu. Nah, mungkin bagi yang belum tahu dan belum tahu yang namanya ada apa yang disebut dengan trading ataupun trading for living, maka sebenarnya trading adalah berdagang. Di mana berdagang itu ya trading di marketplace, ya namanya dagang di marketplace. Trading di forex ya artinya melakukan kegiatan jual beli di dalam perdagangan forex. Jadi tidak ada suatu hal yang berbeda. Banyak orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa pada forex adalah sesuatu yang memiliki risiko tinggi dan juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ada orang yang melakukan trading for living pada marketplace, dia jualan dagangan full dapat uang dari marketplace untuk hidup, ada juga. Why not? Kalau misalnya kita coba pelajari dari instrumen seperti derivatif dari trading forex, apakah tidak bisa? Nah, oleh karena itulah series daripada video kali ini akan kita tampilkan, akan kita coba kulik lebih jauh. Dan pada hari ini saya punya satu narasumber yang menurut saya narasumbernya keren sekali. Namanya adalah Mas Bimar Pradana. Beliau ini boleh dibilang punya pengalaman, kayaknya kalau dihitung-hitung dari pengalaman dia trading forex jauh lebih jago dan jauh lebih panjang dari pengalaman hidup saya untuk mengenal dunia keuangan dan juga forex sendiri. Dimana mungkin kalau mau kenalan lebih jauh bisa cek ke Instagramnya @bimarpradana. Nah, mungkin pada saat ini beliau usianya selisih 1 tahun dari saya. Wah, jadi saya bisa manggilnya mungkin Mas Bimar biar kelihatannya formal gitu ya. Dan Mas Bimar ini memiliki rekam jejak yang cukup panjang terkait dengan trading forex, dan mungkin pada hari ini ingin sekali berbagi kepada kita bersama. Oke, so saya akan panggil langsung Mas Bimar untuk menemani saya pada hari ini. Yes, oke. Ya. Selamat siang Mas Bimar. Kita lagi Halo, ngobrol nih sepertinya. selamat pagi Mas Filbert. Terima kasih Ah, udah ya. diundang ke acara ini ya. Iya, oke, nggak apa-apa Mas Bimar. Thank you ya buat waktunya untuk bisa ngobrol di hari ini, untuk kita bisa bicara. Mas Bimar, eh, sebelum kita jauh-jauh ngobrol, pengen dapat pengenalan diri dong. Mungkin kalau saya yang memperkenalkan, mungkin kan ada yang lewat. Nah, kalau Mas Bimar memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di RF Channel, mau belajar terkait dengan trading for living dari Mas Bimar, silakan Mas Bimar memperkenalkan diri. Oke, Mas Filbert siap. Mungkin perkenalan singkat aja ya untuk nama saya sendiri itu Bimar Pradana ya nama panjangnya.
Saya lahir di Jakarta tanggal 24 Februari tahun 1984 ya. Berarti usia saya sekitar 38 tahun saat ini. Dan saya mulai menggeluti dunia bisnis forex trading online ini sejak tahun 2010-an ya. Sampai saat ini masih setia melihat chart ya gitu. Entah itu nanti jadi terus kemudian hobi saya kebetulan motoran ya, sepeda motor ya, kemudian hobinya motorsport ya. Jadi senang riding atau senang melakukan touring bersama teman-teman gitu Mas. Siap. Terus apa lagi ya? Oh, tempat tinggal saya sekarang domisili sudah nggak di Jakarta lagi ya. Sekarang saya menjadi warga Kota Jember di Jawa Timur ya. Kenapa saya memilih tinggal di Jember karena ya saya pikir kayaknya hidup di Jember bebas macet ya. Jadi apa namanya biar nggak stres di jalan gitu. Dan kebetulan istri saya juga orang sini sih sebetulnya. Oke. Jadi Siap. mungkin sekilas seperti itu Mas Gilbert. Oke, siap. Thank you atas perkenalannya, Mas Bimar. Ya. Oke, anyway, Mas Bimar, ini adalah suatu tema baru dan Mas Bimar adalah narasumber pertama di RF Channel dengan tema dasarnya adalah trading for living. Sebenarnya dari 2010 sampai dengan video ini kita buat sama-sama di 2022, artinya 12 tahun. Kenapa Mas Bimar tertarik sih sebenarnya dari yang namanya trading forex? Dari awalnya tidak trading forex, misalnya trading saham dulu gitu, atau sama kalau saya kan mulainya dari mengenal saham dan reksadana gitu, dan terus habis itu bertualang ke banyak instrumen gitu. Nah kalau Mas Bimar sendiri gimana sih Mas Bimar? Oh, jadi ini cerita awal ya Mas? Ini Yes. agak panjang sedikit nggak apa-apa ya? Oh biar seru nggak apa-apa. Ya. Jadi awalnya saya tuh kan setelah lulus kuliah dari Universitas Negeri Jember, saya pulang ke Jakarta. Ya tentunya seperti mahasiswa pada umumnya yang baru lulus akan mencari sebuah pekerjaannya. Kemudian di Jakarta saya biasa lihat iklan ya di internet. Kemudian saya waktu itu datang di gedung BNI 46 di lantai berapa gitu. Ternyata saya itu masuk ke dalam pialang berjangka ya. Waktu itu saya lupa namanya apa. Udah lama sekali ya, tahun 2007. Kemudian di sana saya diperkenalkan perdagangan Hanseng ya. Hanseng itulah ya, ada trading gitu, terus ya diajarin sedikit. Terus kemudian waktu itu juga ada demonya. Dan pada saat itu demonya belum kayak sekarang ya. Ini udah pakai MetaTrader 4, enak, jadi demonya bisa langsung live. Dulu itu nyatet pakai kertas Mas. Mencatat, jadi saya open di mana, terus kemudian sell di mana gitu, nanti dihitung profitnya berapa. Sebetulnya saya sudah tertarik pada saat itu, cuman pada saat itu untuk melakukan deposit itu minimal 100 juta Mas. Iya. Nah, saya baru ingin cari kerja tapi harus deposit 100 juta kayaknya kok sulit ya. Dan memang pada saat itu pekerjaannya yang ditaruh sih marketing ya. Saya harus mencari sales, mencari orang untuk yang mau join untuk trading di pialang tersebut. Akhirnya saya batal, kemudian akhirnya saya cari kerjaan lain dan alhamdulillah dapat kerjaan lain. Dan kemudian saya ingat lagi yang masalah trading itu Mas. Akhirnya saya searching di internet dan akhirnya ketemu dengan broker pada saat itu broker luar negeri ya. Yeah. Jadi depositnya bisa minimal sekali Mas. Nah, depositnya bisa mulai dari sekitar $50 pada saat itu tahun 2010 ya. Jadi saya coba gitu. Saya coba trading dan awalnya kayaknya asik ya gitu. Terus profit kemudian tiba-tiba loss gitu. Biasa pada umumnya pemula ya, karena sama sekali tidak menggunakan analisa teknikal baik maupun fundamental, jadi hanya sekedar tebak-tebakan saja Mas. Oh oke. Dan kenapa saya pada saat itu fokus untuk belajar trading itu alasannya begini Mas. Jadi yang saya lihat kalau orang kerja kantoran ya, mereka fokus ke kerjaan, nanti ketika mereka sudah pensiun itu mereka seakan-akan nggak punya skill tambahan, jadi mereka bingung mau ngapain, mau coba bisnis ini karena nggak punya pengalaman, akhirnya gagal gitu. Jadi saya mempersiapkan itu, mungkin kalau nanti pensiun saya bisa nih trading gitu. Jadi saya mikirnya gitu aja sih. Jadi toh trading pun juga cara belajarnya nggak ribet, kita bisa dari rumah aja kan. Yang penting ada koneksi internet, laptop, kita bisa mempelajarinya dengan serius gitu. Oke, baik. Ya, gitu. Siap. Thank you Mas. Pertanyaannya gini, apakah memang pastikan saya tidak tahu ya, tapi dalam
pengalaman saya banyak tanya kepada teman-teman ini, yang namanya trading, mau di trading dimanapun itu pasti ada masa untung dan juga masa ruginya gitu ya. Dan tadi Benar. Mas Mer semua bilang bahwa up and down, dan juga diawali dengan tanpa mendasar dengan analisa. Nah, pertanyaan saya adalah, pernah nggak sih karena kita belajar, misalnya baru belajar forex gitu, terus kita juga akhirnya mempelajari instrumen yang lain gitu. Mas Bimar, apakah mempelajari instrumen yang lain atau memang saklek to the point hanya pada forex saja sehingga tidak melihat yang lain karena melihat sebuah keunggulan tertentu sehingga terus menggeluti di forex? Kira-kira gimana, Mas? Nah, waktu itu kan saya masih pemula ya, Mas. Jadi saya tuh nggak memahami ada instrumen lain ya. Sebagai contoh kayak spot market saham di Bursa Efek Indonesia ya, itu juga saya masih kurang literasi pada saat itu. Walaupun waktu saya kuliah S2, saya sempat bikin tesis tentang saham ya, tapi saya juga nggak trading saham, jadi cuman sebatas tesis aja gitu. Tapi mungkin karena saya melihat saham itu, kalau dengar dari ceritanya teman-teman ya, itu kurang menarik ya karena kurang volatile gitu ya Mas ya. Dan jadi misalnya kita modal 1 juta, dia aku tanya sebulan berapa kira-kira profitnya. Mungkin pada saat itu saya bandingin sama forex. Kalau forex mungkin kalau kita berani ambil risiko sebulan mungkin bisa aja 50% mungkin ya. Ya. Tapi kalau di forex, kalau di saham itu ada yang bilang 10% per bulan itu sudah sangat besar sekali kalau di Ya. saham, seperti itu yang saya dengar waktu itu. Oke. Jadi hanya saya tetap fokus ke forex trading ya. Oh, oke, baik. Wow, keren ya. Jadi Ya, eh, karena melihat dan mencoba untuk mencari informasi lebih jauh gitu ya, dan juga Mas Bimar juga ambil S2, juga ikut mencoba untuk membuat hasil tesisnya juga terkait dengan pasar modal. ya. Namun karena concernnya ini adalah masalah karena profitnya ini bisa besar gitu di forex. Nah, pertanyaan saya ya, kita memang masih akan membuat segmen-segmen lain gitu ya, tapi kepada Mas Bimar nih, kepingin tahu, dapat contekan dong strateginya gimana sih yang gampang gitu ya. Sebenarnya kenapa bisa di forex bisa dapat untung segede gitu sih, Mas? Kenapa Mas Ya, Bimar bisa dapat untung segede gitu tuh? Goals ya, goals kan nggak salah ya. Kita pengen untung 100%, tapi kan ada road plan-nya dong biar bisa menghasilkan return 100%. Nah, itu ada, kenapa sih bisa melakukan, kenapa bisa mendapatkan sebesar itu? Kira-kira gimana jawabannya, Mas? jadi begini Mas, kalau untuk masalah untuk keuntungan sebesar itu, mungkin pada saat itu saya berpikirnya saya masih pemula Mas pada saat itu Hmm, ya. Saya pikir wah 50% per bulan, 100% per bulan seperti itu Mas. Tetapi setelah saya menggeluti secara lama bisnis forex trading ini, mhm. uh, dengan target yang semakin besar, otomatis resiko juga semakin besar, Iya. Mas. Nah, Aha. oleh karena itu saya sekarang tidak mengejar target yang berlebihan, atau bisa dibilang saya nggak punya target Mas untuk trading. Jadi saya cuma lihat di market ya, saya lihat di market ada kondisi yang oke, ya udah saya masuk. Kalau nggak ada kondisi yang oke, paling saya nggak masuk, atau kalau cuma masuk di market paling menggunakan lot yang iseng-iseng aja. Siap. Biasanya seperti itu Mas. Jadi Iya, lebih ke iya. situnya gitu. Iya, iya, iya. Ini jadi Nah, ada beberapa kata kunci yang saya bisa dapatkan dari beberapa menit kita ngobrol nih, Mas Bimar ya. Correct me if I'm wrong ya kalau saya salah ya. oke. Pertama, jadi Mas Bimar ini awalnya memiliki sebuah pemikiran bahwa forex ini jauh memiliki profit lebih besar. Namun Lebih ternyata besar. seiring dengan berjalannya waktu, Mas Bimar justru mengatakan saya tidak lagi menerapkan sebuah target, tapi saya melihat potensi pasar bisa kasihnya seperti apa dan sesuai nggak dengan entry ataupun ekspektasi, appetite lah boleh dibilang dari yang trading strategi yang Mas Bimar miliki. Kira-kira seperti itu nggak sih, Mas Bimar? Iya iya benar Mas, kira-kira seperti itu. Ah, Karena nggak tahu ya, mungkin saya juga belajar dari banyak guru. Ada yang bilang kalau trading itu jangan tanpa beban, seperti itu ya. Jadi kalau kita mempunyai target, target dalam trading itu saya bilang sih beban ya sebetulnya ya. Sebetulnya. iya, Ya tapi mungkin setiap orang bisa mempunyai mindset yang berbeda-beda tentunya Mas. Cuman bagi saya biasanya beban. Kadang-kadang kita pengen kejar target, akhirnya ada kondisi-kondisi di market yang sebetulnya nggak bagus, ya. tapi kita paksa masuk di situ, akhirnya boncos gitu Mas. Oke, Kira-kira seperti siap. itu. Baik, oke, Mas Bimar tadi sempat mention yang namanya guru. Tentunya kita kan belajar nih ya, ada belajar
based on forum gitu ya. Kalau saya ini Benar. belajar pertama kali ini boleh dibilang buku pertama saya adalah forum Kaskus. Gitu. Iya, Saya di iya, sana. iya, iya. Nah, sekarang pertanyaan ke Mas Bimar, sudah menghabiskan berapa buku dan menghabiskan berapa guru? Jadi saya bukan menghabiskan berapa duit nih. Oh, gitu, gitu. Kalau nggak, kita beda nih kalau sekarang. Kita Iya, mau iya, coba iya. mulainya dari menghabiskan berapa buku Ah, dan menghabiskan berapa guru sehingga mm. stabil dengan apa yang Mas Bimar hari ini jalani dengan sebuah strategi ataupun cara yang Mas Bimar jalani hari ini. Oke, oke, Mas. Jadi, oke, masalah buku dulu ya, Mas. Dulu Ya, awal-awal pasti setiap orang trader pemula mau nggak mau pasti akan cari buku di Gramedia, Mas. iya, Benar nggak? Pasti di toko buku lah paling nggak. Atau sekarang udah bisa online ya. Menurut saya untuk belajar dari buku aja itu nggak cukup, Mas. Karena kan ini kita autodidak ya dan nggak ada iya, pembimbing. Jadi pasti akan sangat kesulitan. Minimal kita harus punya teman atau mentor yang bisa diajak sharing gitu. iya. Jadi biar pemahaman kita lebih cepat meningkatnya. Oleh karena itu pada saat itu saya juga belajar dari forum Kaskus Mas awalnya. Saya juga cari Ini broker jadi dari situ. kita kaskuser juga nih. Iya, Kaskuser juga kira-kira Iya, seperti iya. itu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk masalah guru, saya cuma hanya belajar dari 2 guru. Ah, oke. Ada, Dua ini. iya, dulu awalnya ada di forum Kaskus namanya Pak Mitra ya. Kalau Mm-mm. orang-orang forum Forex Kaskus bilangnya Mbak Mitra dulu. Dulu di sana sama beliau saya belajar fokus ke candlestick ya Mas. Mhm. Candlestick. Jadi pemahaman tentang candlestick. Jadi cuma bukan pola-pola aja, tapi candlestick itu apa ya intinya pemahaman lebih dalam lah Ya, karena yang mentor saya ini dulu pernah belajar ikut kayak kursusnya Steve Nissen lah ya. Satu alma organisasi mater juga sama saya, Steve ya Nissen. kira-kira seperti Yes, itu Mas. yes, Ya, yes, yes. ya akhirnya itu guru pertama terus guru kedua saya juga dapat sebuah treat di Kaskus waktu itu menunjukkan saya ke sebuah forum yang namanya belajar menganalisa chart ala Kang Gun ya. Oh, KG, yes. Menggunakan AKG ya, Bollinger Band and Moving Average ya. Jadi Ya, hanya 2 guru itu yang saya ikutin ya. ya. Dan tentunya di antara kedua guru ini pasti punya pemikiran atau mindset yang berbeda Yes. dengan satu sama lainnya ya. Jadi mungkin yang satu bilang candlestick nggak penting, yang Ya, satu karena itu fokus ke candlestick jadi candlestick penting. Jadi kadang ya. saya agak bimbang gitu. Tadinya Oke. mau saya coba gabungin gitu kan. Tapi lama-lama saya bingung sendiri. Karena kan mindsetnya kan sudah berbeda mas gitu Ya, kan. ya, ya. Akhirnya saya putuskan saya fokus saja ke analisa BBMA lah Kanggun. Ah, Jadi oke. yang candlesticknya ini nggak terlalu fokus ke bentuk-bentuk candlestick bla 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 enggak. Oke. Jadi saya Baik. fokus ke situ karena juga mungkin Kanggun ini sesuai dengan jurusan di kuliah saya ya yang Ah, diajarkan Kanggun. Jadi saya kan kuliah di S1 di MIPA Matematika, Mas. mm, mm, Nah, dan kebetulan kalau di MIPA Matematika kan belajar sedikit hal tentang statistik. Ya. mm. Nah, Kanggun itu basicnya statistik karena di sana ada menyebutkan rata-rata bergerak, standard deviation, Yes. regression kayak gitu-gitulah ya. Ya, ya, ya. Nah, hanya saya tertarik untuk kesana aja deh gitu. Oke. Baik. Wow, jadi eh, saya bisa bayangkan ya ketika tahun 2010 Mas Bimar pergi ke Gramedia nyari buku forex kok kayaknya nggak nemu juga. Kalau nggak salah ya, pada waktu itu barang langka lah seperti itu. Nemu mas, cuman apa ya dia nggak fokus ke satu jurus gitu, cuman menjelaskan forex secara umum, cuman Oke. ini RSI apa, stokastik apa gitu doang. Iya, lebih pengenalan indikator-indikator yang memang mungkin kita akhirnya Bener cuma mas. setelah kita dikasih tahu RSI indikator and then terus piye cara belinya itu piye gitu. Gitu mas, Banyak kapan gitu. Saya juga mengalami hal itu gitu ya. Saya ya, belajar juga gitu. gitu dalam buku-buku itu sayangnya adalah tidak saklek-lek gitu kan, yang kita kepingin kan adalah suatu saklek, masalah benar dan salah nggak apa-apa, yang penting saklek dulu gitu. Iya, iya, Nah, iya mas. saya kebayang gitu. Nah, lalu berarti ada yang menarik, ini adalah dua guru gitu ya, dengan ternyata dengan alma mater yang mirip gitu. Saya juga Ya, mempelajari candlestick gitu ya, dan juga BBMA juga tentunya Kanggun juga sangat legend lah di Indonesia boleh dibilang terkait dengan BBMA-nya. Nah, iya. lalu
Sekarang saya mau coba lebih jauh sedikit, Mas. Kalau dari trading forex gitu sendiri ya, sebenarnya Mas pernah punya kenangan pahit yang mana dan kenangan manis kayak apa? Pengen tahu nih. Aduh, kenangan pahit ya Mas ya. Pahit dulu. Ya, Nanti pahit dulu ya, pahit dulu. kalau manis di stop loh sama orang nggak mau dengerin lagi karena udah denger manis. Oh, bisa beli Innova 50 biji. Wah, ya. Pahitnya denger dulu, hilang Ya, 100 kan ya, ya, begitu. ya, 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 ya. Ayo, ayo, Ya, ayo, kalau coba. kenangan pahit pasti setiap trader forex harusnya ada ya kenangan Ya, pahit. Pasti ada Mas, nggak mungkin nggak ada. Apalagi orang yang udah cukup serius belajar ya. Pasti ya, juga belajar kan pasti butuh biaya dan waktu. ya, Nah, eh, ya kalau ya itu yang waktu awal-awal pasti udah nggak usah diomongin banyak ya, kan kalau awal-awal ya. trading forex ya. Eh, Pasti orang akan mengalami. Tapi ini saya udah belajar sekitar 3 sampai 4 tahun itu saya masih mengalami kenangan buruk Oke. gitu lah. Jadi pada saat itu ceritanya begini Mas. Pada saat itu saya mengambil uang jam sostek saya Mas. Jadi saya habis Oke. resign kan ada uang jam sostek ya. Seru nih. Saya ambil itu nominalnya kalau nggak salah ada 13 juta rupiah saya ingat tahun berapa ya lupa 2015 apa ya. Kemudian saya depositin Mas, saya depositin sekitar 10 juta. Waktu itu saya masih ingat entry-nya di mana saya juga masih ingat Mas. Dan kenapa itu bisa loss itu saya masih ingat. Jadi Siap. saya entry sell di pair USDJP ya, pada saat itu harga masih di 80-an kalau nggak salah. Pada saat itu dia terbang setinggi-tingginya 2000 pips kalau nggak salah, itu ada kebijakan bank sentral ya, dia melemahkan mata uang yen. Nah pada saat itu mungkin saya masih kebiasaan kebiasaan lama ya, sering cari pucuk gitu Mas. Ah, Misalnya ada harga terbang, wah saya cari pucuknya di mana gitu. ya, Nah, kan kadang ada tipe trader yang seperti itu kan, wah ini ya. ujungnya di mana, ujung trennya. Saya averaging, akhirnya ya itu loss sampai mungkin sisa 1 juta di akun. Akhirnya saya cut loss semua, saya withdrawal aja, saya Ya, ya, belikan apalah buat seneng-seneng gitu ya, daripada habis semua kan Mas, karena mental juga udah kena. ya. Itu sih paling parah pada saat itu. Memang saya belum mempunyai sebuah standar operasional prosedur Oke, gitu di BBMA ya, oke. gitu. Jadi akhirnya saya lawan tren terus, padahal kalau kita ingat ada kata-kata guru saya di yang lain juga ngomong trend is your friend gitu. Ya, ya, Mau ya, follow the ya. trend gitu katanya gitu. Tapi saya malah masih suka hobi lama cari pucuk gitu Mas. Akhirnya ya kena lagi gitu. Kira-kira Oke, gitu. baik. Baik, ada Nah, beberapa yang menarik. Nah, coba silakan, Mas. Silakan terus, terus, terus. yang agak baiknya ya. Yang baik. Oke. Yang baiknya setelah saya mendapatkan insight gitu ya, pencerahan gitu Pak. Dan sebetulnya saya dapat pencerahan dari senior saya Mas Anggara Mas Anggara. Mas Gilbert kan sudah kenal Oke. ya. Ya, Jadi Mas ya, Anggara waktu itu sharing ke saya gitu kan, sharing terus akhirnya saya dapat pencerahan. Akhirnya saya buat SOP dan saya mencoba untuk ikuti SOP itu, dan alhamdulillah ya walaupun mungkin nggak sekaya orang-orang gitu, tapi buat saya itu pencapaian yang bagus ya, karena ya. intinya sudah ada peningkatan gitu ya Mas Gilbert ya. Baik. Itu kalau nggak salah setahun saya bisa withdrawal $5.000. Jadi Wis, akun itu keren. nggak MC, jadi akun itu nggak MC Mas, Siap. Baik. selama Oke, setahun oke. lebih. Nah, gitu. Iya, iya. Ini Ya, dan akun ada itu menarik ya. dari akun gratisan juga sih. Oh, siap. Dan dari deposit pribadi gitu. Keren, keren, keren. Oke, Kayak oke. gitu Mas Gilbert ya. Ya, ya, ya. Baik, ini ada beberapa yang menarik ya. Pertama, yang saya tergelitik, waktu 4 tahun pertama dan loss terus, kenapa masih terusin forex, Mas? Nah, itu loh. Iya, iya, iya. Ya Kenapa? itu Mas, Kenapa? karena ya mungkin memang sudah passion ya Mas ya. Kan orang Ah, kadang-kadang kalau sudah passion tuh kalau belum berhasil tuh kayaknya masih ada yang gregetan. kurang, gregetan. Iya, iya, Nah, iya. tinggal gimana kita manage keuangan kita. Jangan sampai semua uang dapur dimasukin, akhirnya kita nggak Iya, punya dana lagi untuk berlatih gitu lah. iya, iya, Atau iya. umpama pun apa sih kita nggak punya dana Mas, kita bisa cari akun-akun gratisan di Oh, oke. online kan banyak kadang-kadang Oh, broker-broker oke. promosi akun gratisan ya, ya itu Oh, bisa oke. kita buat latihan, karena mungkin kalau di akun demo kayaknya kurang nendang ya untuk latihannya. Iya, 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 iya. Nah, jadi seperti itu sih.
Iya. Oh, oke. Wah, ini ada tips baru nih gitu ya buat Ya, yang memang benar-benar mau without risk gitu ya, tanpa iya, risk tapi nggak greget kalau pakai akun demo, cari akun gratisan ya kan, yang memang bisa di tradingin dengan serius, bisa menjadi suatu pencapaian baru ya kalau misalnya dari gratis bisa sampai di withdraw gitu kali Mas ya. benar-benar. Kadang-kadang memang ada beberapa broker yang kasih syarat withdrawal. Gitu. Iya, oke. So, tadi ya Mas ya, ketika kita bicara mengenai penggunaan SOP gitu, wah ini menarik ya. Jadi kalau SOP itu tadinya Mas Bibar tadi mengatakan bahwa selalu melawan tren, lalu akhirnya Benar. mendapatkan suatu pemahaman bahwa mengikuti tren bahwa tren adalah teman kita gitu ya, Ya. dan akhirnya membuat SOP sebenarnya sampai hari ini Mas ya, dari sampai hari ini Mas akhirnya adalah orang yang hobi ngelawan tren atau orang yang hobi mengikuti tren hari ini? Hari ini ya. Kalau hari ini saya sudah bisa memahami kalau misalnya mau melawan tren, jadi intinya, Mas, lotnya juga jangan terlalu besar. Yang Oke. kedua, kita harus melihat area support-support atau resisten mayornya di mana. Oke. Gitu. Jadi kan itu juga support atau resisten bisa kita anggapkan sebagai sebuah batasan ya, Ya, batasan psikologi harga di sana. Jadi kalau ya, selama itu belum ibaratnya jebol ya berarti ya. mungkin masih bisa harga memantul di level-level tersebut gitu. Walaupun Oke. secara tren memang itu masih berlangsung trennya gitu. Oke. So, the point sampai dengan hari ini Oh, ternyata the Mas point Bima. ya masih sebenarnya masih lebih suka untuk following the trend. Tapi kalau Follow the untuk trend. follow the trend, tapi kalau untuk melawan trend, saya ngeliat dulu trennya udah berapa panjang nih. Nah, Oke. misalnya kayak sekarang USDGP ya sekarang udah naik Ya, banyak kan. Itu betul. udah agak di ujung. Nah, saya Bali baru Ah, agak masuk. Nah, kalau di tengah-tengah saya nggak berarti. oh, oke. Saya kayak gitu. Mungkin kelihatan kayak penurunan akibat inflasi dan juga suku bunga The Fed yang dinaikkan sehingga mungkin rontoknya pound sterling terhadap euro gitu itu malah bisa jadi seperti untuk melawan tren gitu ya Mas ya. Ya apa iya atau Uh, tidak? Seperti untuk melawan tren bisa selama itu harga memang sudah dekat dengan support mayornya ya. Kalau sekarang kan memang Ah, tekanannya trennya masih cenderung besar. bearish ya kalau saya lihat. Iya. Sama Wah, dengan ini di euro US dollar juga seperti itu ya Mas ya. Wah, ini udah mulai masuk hal-hal yang seru gitu ya. Ya Jadi kan kayak gitu. saya jadi tertarik ya. Pertama adalah berbicara mengenai SOP. Kalau SOP mungkin bahasa yang lain kadang suka pakai SOP atau kadang pakai trading plan. Lalu Iya, kalau SOP ini juga mungkin relate kepada pengaturan keuangan juga gitu ya. Dan juga iya. manajemen risiko. Sedangkan yang tadi kita bahas mengenai mengidentifikasi bahwa tren ini masih bearish dan tidak, itu juga menjadi suatu hal yang penasaran. Sehingga apa yang menjadi perbincangan pada hari ini mendapatkan clue bahwa dalam 12 tahun ya Mas Bimar menekuni benar-benar Iya, pure iya. pada trading forex saja ini saya ini apa angkat topi nih Mas karena saya gado-gado nih. Saya orangnya bosenan. Saya begitu belajar forex bisa tiba hari ini rame mengenai kripto, saya belajar kripto karena saya suka belajar hal yang baru dan Mas bisa menekuni dalam 12 tahun dan bisa merumuskan versi Mas ini menjadi sesuatu yang amat berharga untuk kita bisa sharingkan. Nah, mungkin Oh, kita Mas, akan lanjutkan. Yes, saya ada pahami. lagi? Sebetulnya saya nggak korek aja. Jadi dari 2019 saya juga tertarik sama cryptocurrency, Mas. Jadi sampai sekarang saya juga trading crypto sebetulnya gitu. Oh, Mas. siap. Ya itu Iya. aman aja Berarti sih ya. oke, kalau kripto berarti hari ini lagi babak belur Luna berarti ngikutin ngawal ya Mas ya? Ya lumayan Luna, ya lumayan Honda Vario saya jadi Tamiya, Mas. Tapi ya itulah resiko ya. Jadi ya Ya, penting kita udah prepare ya ya, ya, dalam ya, ya. keadaan buruk. Baik, nanti kita akan bahas lagi gitu ya Mas ya terkait Yes. dengan kripto ini juga karena sama-sama quote unquote sama-sama mata uang sih sebenarnya gitu. Jadi Sebenarnya makanya ya. Mas Bimar jadi lebih lebih engage ya dibandingkan saham karena sama-sama seperti currency ataupun komoditi gitu. Di Indonesia Iya, kan iya. kripto sebagai komoditi. Oke, nggak apa kita akan lanjut di sesi kedua dari Trading for Living masih bersama Mas Bimar. Mas Bimar masih punya hutang sama kita. Pertama Baik. pengen dapat gambaran seperti apa SOP-nya dari Mas Bimar. Ya yang mau bagikan buat kita bersama dan strategi juga kepingin bisa dapat sedikit gambaran nih teman-teman yang ada di RF channel ini juga banyak yang belajar bersama Okta.id, Okta Invest sama Perjangka ini terkait dengan strategi apa. Selama ini saya sudah mengajarkan, ada beberapa teman-teman yang juga di sini sharing. Namun saya rasa
dari yang 12 tahun gitu ya, bisa dapat sesuatu berharga, tentunya menjadi sesuatu tambahan untuk siapa tahu menjadi cocok dengan strategi Mas Bimar. Oke, kalau gitu kita lanjut di sesi kedua ya Mas Bimar ya. Thank you buat thank you buat teman-teman yang ada di RF Channel on YouTube. Untuk saat ini kita akan lanjut pada Trading for Living sesi kedua, masih bersama saya dan juga Mas Bimar. Stay tune di minggu depan. Bye-bye. Mas Bimar mengatakan bahwa ya kalau misalnya dalam keadaan downtrend dan ini sepertinya masih kuat, ini belum saatnya untuk bisa dibeli. Loh, kok bisa ya? Nah, itu juga akan kita tanyakan gitu ya kepada Mas Bimar. Mungkin pada video kali ini kita akan lebih kepada terkait dengan pentingnya SOP. Nah, SOP-nya apa nih dari Mas Bimar yang bisa dibagikan buat kita? Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.